Bapak akan mengucap syukur untuk apa yang sudah kami naikkan ke hadirat Tuhan, pujian kami, pengakuan kami itu dari hati kami Tuhan. Sungguh karena kami mengasihi-Mu seperti Engkau telah mengasihi kami Tuhan. Dan saat ini kami mau menerima berkat firman-Mu Tuhan, benih yang luar biasa, yang orang pertama dalam tanah hati kami yang baik Tuhan. Sehingga semua dapat bertumbuh dan subur, terus memberikan kami pengertian yang baru, mengubahkan paradigma kami, akal budi kami, sehingga kami dapat hidup sesuai dengan apa yang mengajarkan, hidup di dalam kerajaan surga yang terjadi di bumi. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus yang akan memberikan pewahyuan, pengetahuan, hikmat, sehingga kami boleh mengerti setiap firman yang disampaikan dan kami boleh tinggal dalam firman itu, percaya penuh, bersepakat, dan hidup kami mencerminkan apa yang Kau katakan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kita sudah siap menerima yang terbaik pada Tuhan Yesus. Kita berkata, Amin. Haleluya. Apa kabar hari ini? Apa yang disayangi Tuhan? Apa yang dikasihi Tuhan? Saya. Katakan ke kamu juga disayangi Tuhan. Kamu juga dikasihi Tuhan. Ayo semangat. Merdeka. Nah, hari ini kita mau bahas tentang, kita mau diajarkan tentang tetap di jalur, ya. Jangan berkompromi. Amin. Ya, jangan berkompromi. Apa itu arti kompromi? Ya kan? Kompromi artinya apa? Kompromi artinya apa? Bersepakat. Ya, bersepakat. Nah, makanya kesepakatan itu penting banget. Ya. Makanya jangan sampai kita bersepakat yang salah, berkompromi dengan yang salah. Ya. Nah, di dalam kehidupan ini ada banyak hal ya, yang kelihatannya kecil. Ya, banyak hal yang kelihatannya kecil, hal besar jarang. Jarang, kayak ini jarang. Tapi yang kecil-kecil ini banyak. Ya, yang kecil-kecil ini nggak banyak dan nggak terasa. Ya. Misalkan apa? Toleransi sedikit lah. Ya, toleransi sedikit lah. Yang lainnya juga lakukan masuk kamu ya. Toleransi, mengalah sedikit nggak apa-apa. Ya. Ikut arus sedikit aja lah. Ya. Nanti juga kamu bisa kembali lagi. Ya. Kamu nggak merubah apapun dalam hidupmu. Ya, kadang-kadang ini dia seperti ini. Ya, kesaksian saya sampai hari ini saya mengaku. Saya mengaku ya sampai hari ini. Ya kan. Siapapun yang mempengaruhi dalam hal apa? Rokok. Ya. Sampai hari ini, ya kasihan ya. Saya nggak pernah rasain rokok sekalipun. Kasihan ya. Kasihan nggak? Enggak. Beruntung saya. Ya. Sekalipun nggak pernah. Ya. Kenapa? Bagi saya ini dulu pernah mau coba sih, ketika mau mencoba itu konangan. Tak boleh, udah lanjut banget kan, jangan ketahuan kan, dimarahin, gak dimarahin sih, tapi dimotivasi sama mami saya, kamu kok rokok itu nggak enak, ya. Kamu nanti punya pacar berapa, mereka nggak suka gitu, ya kan. Padahal bapak saya itu perokok berat. Itu juga rokok berat, ya. Dan model bapak itu kan biasanya kan turun ke anak. Tapi apa ya, kata-kata kami itu waktu itu sederhana sehingga saya memutuskan tidak rokok. Ya. Sampai segede ini, sampai akhirnya apa? Sampai teman-teman saya yang pergaulan kepada Allah, sampai mereka kami bilang pada teman-teman, Samuel jangan mengawali rokok. Akhirnya mereka yang menjaga kita sendiri dan mereka tidak mau saya berubah jadi perokok, tidak mau. Mereka mau tetap saya ada sampai mana. Ya, itu hal kecil, ya kan? Tetapi itu dampaknya besar, ya, hati-hati. Nah, tanpa kita sadari, ya, tanpa kita sadari, kalau sadar apa ya kan? Kalau nggak sadar itu ya, kalian namanya nggak sadar itu akhirnya apa namanya Pak? Kilau ya, sisa ya kan?
Nah, kalau kita sadari hal kecil ini pun biasa kita jauh dari rencana Tuhan. Makin lama makin jauh, makin jauh, makin jauh. Ya. Nah, Tuhan ingin kita menjadi orang yang hatinya teguh, ya. Tidak mudah goyah oleh tekanan apapun, ya. Pendapat orang apapun tentang kita, atau rasa takut apapun jangan goyah, ya. Nah itu dimulai dari hal-hal kecil itu, ya. Tidak langsung besar karena, tidak langsung pendapat orang yang menyakitkan atau ngejek atau tidak dari kecil itu. Kamu nggak gagah, kamu nggak rokok. Oh cowok kok nggak rokok, ya kan? Dimulai dari hal kecil. Kamu coba aja, kamu nggak boleh juga nggak usah gitu. Jadi hal kecil. Tapi kalau udah ngerasain, sama juga orang mau berhenti juga seperti itu juga, ya kan? Aku mau berhenti rokok. Sampai hari ini orang yang jadi berhenti rokok, sama aku aja sampai hari ini masih rokok. Kurang kamu kurang rokok, sama aja kamu belajar rokok lagi. Kalau mau berhenti ya nggak berhenti, selesai. Ya, kesaksian, waktu mungkin kita pernah saksikan, kalau kita melayani satu retret anak muda di Kalurang, ya ada satu yang sakau. Ya, ada satu yang sakau. Kalau sakau berarti dia sudah memakai, kan? Nah, pada hari itu, pada malam itu aku bilang sama dia, kalau kamu mau sakau lagi, ya, kamu teriak Yesus tolong, dan Yesus, kamu percaya Yesus pasti tolong kamu, ya, dan kamu tidak meminta kamu berdoa. Benar, katanya hampir tengah malam itu dia mau sakau lagi di saat sekolah itu karena udah begitu galau sakau. Dia mau sakau, dia langsung berarti teriak Tuhan Yesus tolong. Dan saat itu sampai hari ini dia merasakan dan dia tidak pernah pakai lagi. Amin. Ya, suatu saat waktu ada ibadah Pak Petrus di GKKD Jogja, kita datang, tahu dijari dari belakang pasal. Aku kaget, ini sopo, aku tidak ingat lagi. Ternyata orang itu. Pasal masih ingat ya waktu itu waktu kita lihat dia aku sakau. Oh iya, kamu benar. Dia tidak punya keluarga, tidak punya anak. Ya. Jadi dia cerita sejak saat itu sampai saat ini Pak, aku sudah bebas dari itu. Karena Tuhan Yesus yang tolong. Ya. Nah, tetapi kalau dia mau coba-coba, aku sudah pernah sembuh, bisa sembuh lagi, mau coba lagi bisa nggak? Bisa. Tapi namanya orang punya komitmen, ya, punya kesadaran hati, ya, dia tidak akan mau terikat lagi di situ. Amin. Nah, banyak orang merasa yang penting saya benar-benar, tetapi akhirnya berkata bahwa tindakan yang benar tanpa hati yang benar itu sia-sia. Ya ada harganya di mata Tuhan. Aku nolong, tapi hatinya tidak seperti apa yang diucapkan, itu cuma saja. Ya. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3 itu dikatakan seperti itu. Kalau aku melakukan hal besar, tapi tanpa kasih, aku tidak berguna. Nah, kasih itu hanya berasal dari dalam, dari hati kita. Ya. Tapi kadang-kadang ketika kita melakukan dengan kasih, muncul yang tidak sempurna, ya tidak apa-apa, itu lebih baik. Daripada yang muncul tidak sempurna, yang orang hargai, yang orang sandu-sandu, tetapi sumber dalam hati kita tidak ada kasih, itu cuma saja. Ya, nah, jadi lebih baik, ya. Kenapa? Tuhan itu bukan hanya melihat apa yang kita lakukan, tapi mengapa kita melakukan itu yang penting. Motivasinya untuk apa? Ya. Nah, integritas. Ya. Integritas berarti tetap teguh ketika tidak ada yang melihat dan tetap benar ketika semua orang menekan kita. Ini gampang apa gampang? Integritas tetap teguh ketika tidak ada yang melihat dan tetap benar ketika semua orang menekan kita. Gampang apa gampang? Untuk ngomong gampang susah? Susah memang, ya kan? Makanya perlu dilatih. Ya sekonyong-konyong waktu bisa enggak? Ya. Saya tidak akan menuduh kamu belum gini ya, kamu masih belum enggak. Ya, kita semua lagi berlatih di sini. Untuk kita punya integritas.
untuk kita apa yang keluar dari hidup kita ini sesuai dari apa yang ada di dalam hati kita. Ya. Seperti dikatakan di dalam Amsal 21 ayat 2. Amsal 21 ayat 2 berkata seperti ini. Setiap jalan orang benar. Setiap jalan orang adalah benar menurut Anda sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Jadi bukan patokannya orang lain ketika kita melakukan sesuatu kebenaran. Tapi patokannya ini Tuhan ngomong apa? Tentang aku. Amin. Ya. Ketika hal yang sederhana yang kita lakukan, tapi itu dari buah kasih kita, ya lakukan aja. Itu yang akan dihargai Tuhan dalam kehidupan kita. Itu jauh lebih baik daripada kita melakukan hal yang sempurna, hal yang sanjung-sanjung Tuhan. Tapi Tuhan melihat itu untuk kepentingan sendiri, untuk penyanjungan sendiri. Ya, di zaman hari ini, sekarang ini, ya, kompromi itu sudah sangat mudah terjadi. Benar ya? Ya, kompromi demi apa? Demi aku diterima, demi aku diterima oleh lingkunganku, dengan tetanggaku, dengan keluargaku, ya, demi aku diterima dengan pasanganku, ya kan? Ya biasa kan orang kompromi pertama kalian yang baik-baik aja, ya diterima, lolos ujian, ya kan? Benar nggak? Tapi ya kan kalau udah lolos ujian, ya kan? Ketika hidup bersama, ya mulai terbuka semuanya. Tapi tetap diterima gitu, amin, amin, ya kan? Dibenahi, ya, tidak ada yang perfect, tidak ada yang sempurna seperti lagunya perfectnya. Nah, terus demi kompromi demi kelihatan tidak kaku, ya kan? Demi kelihatan tidak kaku, banyak yang narsis seperti pada supaya kaku. Ya. Terus demi damai yang palsu, kita damai, kita guyar-guyu, tapi hatinya nangis, ya kan? Hatinya rasanya apa ya? Rasanya gelisah, takut, ya. Supaya tidak berpengaruh yang lain. Nah, tapi Yesus berkata seperti ini di dalam Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Silakan dibaca. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Amin. Ya, akulah, Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi ada jalan alternatif nggak? Tidak ada ya. Ada jalan tengah nggak? Tidak ada. Ada jalan liber ya? Nggak ada. Ada yang suka pikir-pikir itu loh. Ya, nggak ada jalan tengah, nggak ada jalan alternatif, ya kan? Yang ada hanya Yesus jalannya untuk pada Bapa. Artinya segala sesuatu untuk kita berkenan, atau maksudnya bukan berkenan dan berkenan, tapi untuk kita hidup dalam perkenanan Tuhan itu, ya cuma Yesus itu perkenannya, nggak ada yang lain. Amin. Nah, kemarin dan ibadah itu kan ada video Sadrak Mestad Abednego ya. Ya, itu sebagai gambaran ya. Ketika Raja Nebukadnezar membangun patung dan memaksa semua orang menyembah patung emas itu, ya kan? Ya, siapa yang menolak akan dilempar ke perapian. Ini konsekuensinya ada dilempar ke api kalau nggak mau nyembah. Ya, nah, yang terjadi apa? Semua orang itu sujud. Semua orang sujud patung itu. Semuanya berkompromi, semuanya ikut arus. Ya, bayangkan itu ribuan orang nyembah si patung itu. Ya. Nah, cuma ada 3 orang yang berdiri teguh. Siapa mereka? Sadrak, Meshach dan Abednego. Mereka nggak kompromi gitu. Ya. Nah, lihat di Daniel 3 ayat 17 sampai 18.
Kita lihat pernyataannya. Daniel 3, 17 dan 18. Ya, dikatakan seperti ini. Mereka ngomong seperti ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami. Ya, dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Ya cuma dari perapian, hukuman kayak apapun ya. Perapian, mau dibunuh, mau dicekik, gitu kan? Ya, Allah itu sanggup. Tapi lihat tanda 18. Tetapi seandainya tidak, ya, seandainya Tuhan tidak melepaskan mereka dari semua, hendaklah Tuhan itu tahu lah, ya, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuhan dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan berikan. Jadi sekalipun sepertinya Tuhan tidak tolong, ya, mereka tidak mau tolong. Mereka tetap tidak mau menyembah patung itu. Tidak ada kompromi, tidak ada negosiasi. Ya. Jadi yang ada adalah ketetapan hati, integritas, tidak mau nggak mau membukti, nggak mau mengkhianati Tuhan, nggak mau berpaling kasihnya daripada Tuhan, nggak mau berpaling penyembahnya dari Tuhan, nggak mau mengikuti arus yang lain. Amin. Ya, dan ini bukan sekedar keberanian, ini yang namanya integritas itu seperti ini. Ya, jadi berani ya cuma berani aja tanpa ancaman, terus aku mau guna-guna, aku mau berdiri, aku mau nonton, itu berani. Tapi seandainya di situ dan kita mengalami hal-hal yang punya konsekuensi yang berat, kita tetap ada di situ itu namanya integritas. Ya, amin. Ya, walaupun semua orang ngomong tidak, ya kan, menolak kebenaran, tapi kita tetap ada dalam kebenaran itu namanya integritas. Amin. Amin. Ya. Tapi Tuhan membuktikan dirinya setia. Dia turun menemani mereka di dalam api. Ya, sama ya, contohnya seperti ini. Mas Yudi misalnya Mas Yudi ini lomba apa ya? Lomba lari ya, suka lari Mas? Lari, suka lari ya? Lari dari masalah kan? Ya, misalkan ini lomba lari nih, ya, misalkan berapa kilo, ya. Itu lomba lari dan memimpin lari, ya semuanya jadi bahas. Tapi penonton ini terlihat nih, yuk, larimu salah, ya kan? Salah, harusnya gini, semua komentarnya negatif. Pokoknya jangan seperti itu larinya, atau kamu lompat atau gak macam. Ya kan? Tekniknya kayaknya caranya lari ya seperti itu, tekniknya. Penontonnya ngomong gitu semua. Akhirnya apa Mas Yudi? Mas Yudi akhirnya Pak Gatot penonton itu menjelaskan. Caranya lari itu yang benar, yang gini yang tak lakukan. Buktinya itu bisa lebih cepat gitu. Akhirnya dia jelaskan, akhirnya yang benar siapa? Mas Yudi ya benar. Terus kemudian Mas Yudi datang ke arena itu, lari lagi. Kira-kira dia masih di depan atau ketiga? Ketinggalan dong. Ya, makanya jangan suka ngurusin mana orang gitu. Wah, aku bener loh, bener bangga begitu masuk arena lagi. Aku kayak gini ya. Jangan terlalu banyak mendengarkan omongan lain, cara lain yang tidak sesuai dengan diajarkan oleh firman Tuhan. Supaya tadi tidak ketinggalan, tidak terlena, tidak sibuk menghadapi orang, tapi kita lebih nyaman, lebih damai sejahtera, sukacita kita ngerti, oh ya, Tuhan ngomong seperti itu ya, lakukan aja. Supaya apa? Supaya yang terjadi lebih cepat lagi. Gitu. Amin. Ya, kita tergoda keluar dari jalur panggilan Tuhan hanya untuk menjawab kritik, untuk menyenangkan orang, untuk menghindari masalah. Ya kan? Tapi firman Tuhan berkata seperti ini, Amsal 29 ayat 25. Yuk kita baca. Amsal 29 ayat 25. Ya, itu kata seperti ini. Takut kepada orang, ya, takut kepada pengaruh orang, omongan orang, ya kan,
takut tidak ada teman, takut diasingkan, takut ditolak, ya kan? Takut pada orang yang mendatangkan jalan. Tetapi siapa percaya pada Tuhan, tetap diri dulu. Amin. Amin. Ya, orang yang sibuk untuk menyenangkan manusia akan tersangkut, terjebak dari kehilangan arah. Ya, carry, ya, nggak ada tujuan. Ya, yang lainnya sudah selesai, kita masih jalan lagi. Nah, tetaplah di jalur panggilan Tuhan. Ya, Mazmur 118 ayat 6 berkata seperti itu. Tuhan di pihakku, aku tidak takut. Amin. Tuhan di pihakku, aku tidak takut. Ya, jadi selama Tuhan ada di pihak kita, kita tidak perlu takut kehilangan apapun. Amin. Ya, yang jadi masalah adalah selama ini Tuhan selalu di pihak kita, tapi kita tidak selalu berpihak pada Tuhan. Benar ya? Ya. Ya kan? Nah, kehilangan teman karena memilih yang benar, Tuhan pasti bisa pihak teman yang benar. Amin. Amin. Ya. Nah, kehilangan kesempatan karena menolak kompromi, Tuhan pasti buka pintu yang tidak bisa ditutup oleh manusia. Amin. Amin. Ya, kehilangan kenyamanan karena taat, Tuhan menyediakan damai sejahtera yang melampaui pengertian. Ya, amin. Amin. Jadi api yang harusnya menghanguskan sadar mesra dan sampai nego, ya kan, itu tidak bisa menghanguskan. Ya, mungkin kalau ada tema waktu itu mungkin mereka membakar tema. Ya, kan? Nah, api nggak bisa membakar, justru di dalam api itu nyata. Ya, begitu juga dengan kita. Kadang kita menolak kompromi. Kita memang masuk di dalam api itu, ya kan? Tekanan, cibiran, ejekan, ya, kerugian yang sementara. Tapi di situ Tuhan mau kenyataan kuasa. Amin. Amin. Ya, bukan Tuhan yang membuat api itu loh. Ya, bukan Tuhan yang membuat percobaan itu, bukan Tuhan yang mengizinkan orang-orang itu mengejek kita, tidak. Ya, tetapi ketika itu terjadi dalam hidup kita, Tuhan akan berpihak pada kita. Amin. Amin. Ya, kita bukan Yesaya 43 ya, teman. Ayat terakhir. Yesaya 43 ayat 2. Yuk dibacakan. Silakan. Yesaya 43 ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Amin. Amin. Apabila engkau menyeberang melalui air, artinya menyeberang apa? Ya, melampaui yang harusnya kita nggak mau kompromi, ya. Aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai yang tidak akan dihanyutkan, kita tidak akan dihanyutkan. Sesuatu yang kesannya menarik hati, sesuatu yang lebih enak ini ya Pak Sam. Daripada aku harus seperti ini, daripada aku harus baca firman, daripada aku harus doa, deklarasi tiap hari, daripada aku enak tidur, Mas. Ya kan? Nah, tetapi ketika kita mau, ya kan, tidak ikuti, tapi kita mau ada bersama jalan-jalan Tuhan, ya. Ketika kita melalui sungai-sungai, kita tidak akan dihanyutkan. Ketika kita melalui api, itu tidak akan dihanyutkan. Ini jadi Tuhan, ya, dan amin. Amin. Ya. Dan nyala api tidak akan membakar, jadi tidak cuma hangus, tapi nyala api ini juga tidak akan membakar. Amin. Perlakuan orang-orang itu sendiri tidak akan membakar, kecuali kalau mau dibakar, membakar. Hatinya terbakar asli, kobong aku hati ini, dunia ini, ya. Jangan mau. Oh jadi Tuhan kamu tidak akan terbakar gitu. Kalau jadi Tuhan tidak akan terbakar, ini kita merasa terbakar itu salahnya dewi, ya kan? Ya. Nah, makanya api tidak akan menghanguskan, tapi kalau kita berkebun terus, itu harus juga gitu loh. Ya. Nah, artinya apa? Perlindungan Tuhan itu sudah Tuhan berikan dan Dia berpihak pada kita. Tidak kita mau tetap berpihak dengan Dia pada kita. Amin. Amin. Ya. Jadi hari ini Tuhan memanggil kita untuk tetap kembali di jalurnya Tuhan. Jangan biarkan opini orang, pendapat orang, tekanan-tekanan, rasa tanggung kita keluar dari lintasan kita. Ya, jangan sampai kita terjadi. Ya, jangan sampai kayak masih kita tadi.
ya, tetap di jalur kita, amin. Amin. Ya, jangan kompromi. Ya, jadi walaupun itu kita harus melalui api-api itu. Ya, jadi percaya terus Tuhan pasti bersama kita. Amin. Amin. Kabar baik. Baik. Kabar baik. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah setiap langkah kita semakin intim dengan Tuhan. Setiap hati dan ucapan kita semakin dekat dengan hatinya. Dan setiap hari kita dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Bagi dengan kami sejahtera di tengah dunia. Alami kuasa keintiman dari Bapa yang membawa pemulihan, kekuatan dan kemenangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya bersama-sama berkata, Amin.